Nggak punya leher. Oh, gitu. Ini Pak yang pahit. Teh apa? Kopi. Jadi begini ya, untuk khusus ya, kita berbicara dalam konteks penyelesaian sengketa. Iya, mana wong ayu jah teko jah. Sekolah Bu Ayu, tesih monggo nembe buka niki. Monggo Bu Ayu, nggih. Wah. Rezeki nomplok Ibu. Kok ngoten? Kok esuk-esuk wis ana sing wong ayu teko ini Ya kan. Allah, niki wau lho Pak, perutnya lapar. Perutnya lapar. Oke. Langsung nasi. Nggih. Minumnya apa Bu Ayu? Es teh mawon. Es teh saja. Nggih. Wanto. Ya Pak. Gedangnya api-api. Nah ini Bu Ayu, kita baru buka sego tewel. Sudah ada beberapa kemarin yang sudah datang. Ini termasuk Bu Ayu orang yang awal-awal datang. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi kemarin asisten saya namanya Yanto. Ini cuti Bu. Kerja 3 hari cuti. Asisten? Kemarin satu. Mas Yanto. Ini nasi khas Pati ini. Ini nasi khas Pati. Enak sego tewel. Ini. Mas Wanto, bisa jelasin nggak sego tewel? Sego tewel ini itu Bu. Nasi khas Pati. Nasi khas Pati. Enak tenan iki. Enak. Cobain dulu Bu. Ya, tapi kita bikin acaranya ini Bu, sekolah Gutu Demokrasi Well. Wah, pas iki ya. Ada akronimnya. Keren. Minumnya sekalian Mas Wanto, saya teh pahit. Pak. Minumnya apa? Es teh. Sama saya teh pahit ya. Jenengan kok minumnya teh pahit, Thomas? Nggih, ini apa namanya, menjaga metabolisme tubuh, Bu. Karena kan nantinya bagus untuk diet juga. Saya merasa ini Bu, nggak punya leher. Oh, gitu. Ini Pak yang pahit. Teh apa? Kopi aja ini ya kopinya ya. Ya. Makasih nggih Mas. Ya. Ini nanti dulu, wis lah kok kene wae nek menoh. Ada orang nanti. Nah, Bu Ayu ini karena sego tewel ya, sekolah Gutu Demokrasi Well. Saya pengen tahu sambil makan-makan ini, pengen tahu Bu Ayu ini siapa sebenarnya, terus pengalamannya apa saja gitu. Oh iya. Yang tentang demokrasi loh Bu. Yang tentang demokrasi ya, khusus untuk demokrasi. Ya. Karena saya tahu Bu Ayu ini sebenarnya rekan saya juga ya kan, anggota Bawaslu Kabupaten Pati. Yang bersama saya ini periode 2023-2028 ya Bu ya. Ya, nah, benar. Yang sebelumnya kan saya belum tahu. Silakan disampaikan lah. Ya Mas, kebetulan saya menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Pati sudah 2 periode. 2 periode. Ya, 2018 sampai 2023. Kemudian periode yang kedua sama dengan Mas Yen 2023 sampai dengan 2028. Oh, berarti anggota Bawaslu sudah yang periode pertama 5 tahun dan ini berjalan sudah 2 tahun ya Bu ya, sudah 7 tahun di Bawaslu. Ya, alhamdulillah. Kalau sebelumnya Bu? Sebelumnya yang di penyelenggara pemilu. Sebelumnya saya 2007 pernah menjadi anggota KPPS. Anggota KPPS Bu ya, 2007. 2007. Oh, iya, anggota KPPS untuk Pilgub pada saat itu. Saya masih SMP itu Bu. Masih SMP ya. Oh iya. Jarak kita jauh ya Bu, tapi mukanya kok tetap masih awet muda Bu Ayu. Terima kasih, karena murah senyum mungkin ya. Oh iya, murah senyum. 2007 KPPS, ya. Kemudian di 2012 saya menjadi Panwascam. Pengawas kecamatannya ya Bu ya, udah naik. Naik. Alhamdulillah sampai dengan 2017. Kemudian 2018 di Pilgub ya Bu ya. Ya. Pilgub. 2000 yang Pilgub juga ya Bu 2017. Iya, di situ kan ada pilkada juga kan, pilkada untuk Pilgub dan Pilgub pada saat itu. Terus 2018 Bawaslu Kabupaten. Oh. Ya. Sangat ini ya Bu ya, sangat banyak pengalamannya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini Bu,
sekarang kan mengampu di divisi HPS ya Bu ya, hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, kalau sebelumnya Bu, yang periode pertama, Ibu mengampu apa ini Bu? Saya di periode pertama saya mengampu divisi P2H seperti yang saya ampu sekarang. Diampu Mas Yan sekarang ya di P2H. Dulu nomenklaturnya tidak P2H. Pada saat saya awal menjabat di Bawaslu Kabupaten, dulu nomenklaturnya masih PHL. Ya. Pengawasan hubungan antar lembaga PHL. Kemudian setelah terbitnya Perbawaslu 3 itu diganti menjadi P2H. Kemudian sekarang berdasarkan pleno kemarin ya Mas ya, pada saat setelah dilantik kan kita pleno, itu kesepakatan teman-teman semua saya dipercaya untuk mengampu divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Oke. Nah ini kan kita sudah kenal ya, Bu Ayu ini sebenarnya siapa sih? Pengalamannya apa saja sih gitu kan. Nah, kemudian ini Bu, saya pengen tahu cerita-cerita di penyelesaian sengketa kemarin pada saat pilkada atau pemilihan. Ada cerita yang menarik nggak Bu? Jadi begini ya, untuk khusus ya kita berbicara dalam konteks penyelesaian sengketa ya. Dalam penyelesaian sengketa bahwa pada pilkada kemarin, Bawaslu Kabupaten Pati telah menangani penyelesaian sengketa satu kasus. Ya, satu kasus. Ada kasus alat peraga kampanye dari salah satu pasangan calon itu ditutupi oleh pasangan calon lainnya. Balihonya pasangan calon kita sebut nomor urut ya. Baliho dari pasangan calon nomor urut 3 ditutupi oleh baliho pasangan calon nomor urut 1. Ditutup begini Mas. Jadi itu kan masuk kategori penyelesaian sengketa karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Gitu. Nah, itu kemarin ini Bu, penyelesaian sengketa PSAP ya? Antar peserta. Jadi Bawaslu itu kan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, kan ada 2 jenis. Sengketa antar peserta ya, kemudian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU. Gitu. Berarti prosesnya kemarin musyawarah ya Bu ya? Jadi memang di dalam penyelesaian sengketa kita lebih menitik beratkan untuk selesai pada tahapan mediasi, musyawarah untuk mencapai mufakat itu. Kemudian pada saat kemarin ya, pada saat pilkada kemarin, alhamdulillah untuk sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta itu zero, tidak ada. Dan untuk yang PSAP itu ada satu, yaitu case itu tadi ya, pada tahapan kampanye bahwa pasangan calon nomor urut 3, baliho pasangan calon nomor urut 3 ditutupi oleh pasangan calon nomor urut 1. Berarti ini ya Bu ya, mediator ini terpakai gitu kan. Maksudnya gelar Bu Ayu yang baru, cemet ya Bu ya. Saya lupa, cemet kemarin sertifikat mediator kalau nggak salah ya. Iya, sertifikat mediator. Sebentar ya Mas, ada telepon. Ada telepon. Saya tutup dulu lah. Iya. Siapa monggo. Pak, kota malam bisa. Loh, ada Mas Wanda juga. Alhamdulillah. Siapa iki? Sinten Bu, nenengan Bu. Betul tekan Mas. Mboten. Ya, Mas Wanda niki Bu Ayu. Ngoten sinten niku ngene kok ngene ya. Anggota Bawaslu yang tercantik di Kabupaten Pati. Karena perempuan satu-satunya. Nggih, Mas. Ngasut yang Bawaslu berarti Bu. Iya, di Bawaslu. Mas Wanda mau nasi tewel juga. Tewel yang spesial itu. Wanto Mas, ini baru asisten baru. Yang Yanto kemarin kerja 3 hari. Tempo di Pak? Cuti. Cuti. Ini karyawan mendele ini, belum gajian sudah berani cuti. Tapi enak loh Pak. Enak. Oh iya, ini tangannya Mas Wanto. Racik bumbunya jenengan Mas Mbak. Mas Wanto. Saya cuma menjual. Iki.
Nah, Mas Wanto yang masak. Ya. Katanya enak banget Mas Wanto. Mantap toh, Bu. Nggih, astu enak niki. Iku Mas Wanto. serius meneh ngomong nopo lek? Ini. Hah? Lu kadang ndak wis rampung. Nah, iki sapa to telepon iki tak patah. Bayu lagi sibuk. Ada telepon-telepon banyak. Tapi tadi ini Mas Wanda kita sudah ngobrol-ngobrol masalah penyelesaian sengketa di Kabupaten Pati. Penyelesaian sengketa Pak? Hah? Ya sengketa yang ada antara peserta kata Bu Ayu ini loh ya. Kata Bu Ayu ini diselesaikan. Gitu. Orang sengketa kok karo pasangan. Jadi antar peserta. Sengketa nopo niki lho Bu? Ya Allah, ya sengketa soal pemilu niku pilkada kemarin. Nah itu kan kebetulan Bawaslu Kabupaten Pati pada saat pilkada kemarin tuh menyelesaikan sengketa antar peserta. Antar peserta berarti antar paslon. Nggih. Oh, antar paslon 1 dan 2 ngoten, misalnya ngoten. Nggih. Kebetulan kan di Pati ada 3 paslon. Nggih. Nah, kemarin itu ada APK-nya pasangan calon nomor urut 3 ditutupi. Ditutupi kali paslon pasangan calon nomor urut 1. Oh, niku mboten pelanggaran to, Bu, ngoten niku. Nggih. Karena itu kan pasangan calon, salah satu pasangan calon itu merasa dirugikan secara langsung oleh pasangan calon lainnya. Jadi itu masuk kategori sengketa ya Mas Yan ya. Sengketa kali pelanggaran itu benten berarti. Benten. Nah, iya lagi nembe ngerti aku, Pak. Iya. Wong awam iki. Ngono bahasane sengketa ono pelanggaran iki. Ya, Mas Wanda biar paham dulu. Biar paham nih Mas Wanda ya. Nah, lanjut tadi ya Bu yang ngomongin yang tadi ya kan sudah diselesaikan secara musyawarah. Nah, sebenarnya ini Bu, langkah-langkah untuk menyelesaikan ini kan yang saya tahu kan secara cepat acara cepat atau apa itu istilahnya. Bus. Nah, ini awalnya bagaimana terus tiba-tiba langsung selesai gitu loh. Maksudnya prosesnya. Proses penyelesaian sengketanya. Jadi kita berbicara dalam konteks yang PSAP tadi PSAP. Yang berdasarkan pengalaman pilkada kemarin. Jadi ada pemohon dalam hal ini adalah pasangan calon nomor urut 3. Pemohon menyampaikan kepada Bawaslu bahwa dia merasa dirugikan oleh salah satu pasangan calon, yaitu APK-nya ditutupi oleh pasangan calon nomor urut 1. Oleh pemohon kemudian kita langsung datang ke TKP. Karena apa Mas? Kita langsung datang ke TKP bahwa dalam hal penyelesaian PSAP itu harus diselesaikan pada saat hari itu juga. Makanya tadi kan Mas Yan menyampaikan penyelesaian sengketa acara cepat itu tadi. Kita datang ke TKP, kita cek langsung kebenarannya apakah ini masuk kategori sengketa atau tidak. Nah, itu kan masuk kategori sengketa. Sehingga kami langsung menghubungi dari tim kampanye dari pasangan calon yang merugikan tadi. Kita hubungi, Kita hubungi, kemudian yang bersangkutan tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 langsung datang juga ke TKP. Datang melihat secara langsung, ya benar bahwa dia dari timnya yang memasang baliho tersebut. Kemudian kita berdiskusi ya, menyampaikan bahwa ini harus diselesaikan secara musyawarah karena Bawaslu sebagai mediatornya. Nah, oleh kedua belah pihak bersepakat untuk mengambil baliho tersebut. Jadi clear, tidak ada yang dirugikan lagi. Sebenarnya dari pasangan calon nomor urut 3 ini kan dirugikan, dia berhak untuk balihonya masih tetap terpasang karena pertimbangan dari Bawaslu adalah baliho tersebut dipasang di
pohon, makanya dari Bawaslu memutuskan untuk diambil semua karena itu kan melanggar SK KPU dan juga SK Bupati terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Termasuk tempat yang dilarang. Berarti gak entuk ya Bu ya, gak teng pohon. Ini kok berarti musyawarah teng langsung di lokasi. Dan umpamanya wonge gak iso teko Bu. Ya misalkan tidak bisa datang ya, kita bisa menghubungi by phone. Kita bisa komunikasi lewat alat telekomunikasi. Nah sama halnya pemohon. Pemohon kemarin itu juga tidak datang. Makanya kita komunikasinya by telepon. Dia juga bersepakat gitu kan, bersepakat ditertibkan semua. Tuh. Begitu lebih fleksibel ya. Fleksibel. Jadi Bawaslu tidak perlu dalam menangani sengketa itu tidak prosedural banget. Ini dalam konteks yang PSKP ya. Berbeda dengan penyelesaiannya, berbeda dengan untuk sengketa antara penyelenggara dengan peserta. Gitu. Ono dhewe meneh Bu. Beda. Kalau nggak begini nggak tahu ya kita jadi ngobrol begini. Jadi nek ngene kan iso entuk sekolah, untuk ilmune ra Pak. Itulah gunanya sekolah kudu demokrasi. Iki kene iki nggih. Penggagas. Luar biasa. Yang penting dimakan biar enak. Kue cok Pak, saestu Pak. Tempenya ini Mas Wanto, Mas Andre sing goreng. Gorengane dhewe. Lho tempenya yo enak iki memang gathukane itu apa? Pelengkapnya ya. Pelengkap sego tewel ini tempe. Tempenya kriuk-kriuk. Nah. Enak ya? Ya, Bu ayo. Dalam. Sambil makan enggak apa-apa sambil ngobrol ya, Bu. Ora kesel. Nah, selain itu, Bu, kalau yang di pilkada yang sengketa hanya satu itu Dok. Iya. Atau ada hal pengalaman lain yang mungkin menarik lah di proses pemilihan kemarin. Yang dalam konteks sengketa atau di luar dari sengketa? Di luar dari sengketa juga nggak apa-apa. Di luar dari sengketa, pengalaman yang menarik begitu ya. Jadi pengalaman yang menarik dalam tahapan pilkada kemarin menurut saya itu adalah terkait dengan tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan. Jadi ada salah satu pasangan calon yang pada saat mendaftar ya, pada saat mendaftar itu diusul atau diusung ya oleh tiga partai. Kemudian yang partai pendukungnya ada 5. Tetapi setelah hari terakhir tiba-tiba ada surat terbit dari KPU RI bahwa yang sebagai pengusul tadi sebagai pendukung tadi bisa menjadi sebagai partai pengusung. Nah, kemudian di hari ketiga itu yang pasangan calon nomor urut 1 itu yang sudah mendaftar, akhirnya dia daftar kembali. Itu menurut saya menarik. Kenapa sih harus ada aturan yang terbit dengan tiba-tiba begitu loh, sehingga itu kan sangat membuat pasangan calon juga ini bagaimana gitu kan, ini bagaimana regulasinya yang semula tidak bisa kok jadi bisa, sehingga dia kan harus memulai dari awal lagi, memulai proses pendaftaran dari awal lagi gitu. Ada entry data, kemudian ya pokoknya prosesnya mulai dari awal. Di KPU daftar itu. Di KPU lagi. Nah, berarti ini Bu ya, tidak bisa masuk kategori sengketa misalkan ini kan ada aturan dari KPU yang baru ternyata di akhir hari. Nah, kalau ada misalkan peserta pemilu yang menggugat, apakah itu bisa menjadi sengketa? Nggak bisa. Nggak bisa, karena itu kan regulasi dari KPU RI kan begitu. Dan kalau toh itu suratnya sudah terbit gitu kan, surat sudah terbit, tetapi itu misalkan dilakukan pendaftaran ulang dan KPU tidak dapat menerima, tidak dapat melayani, itu mungkin bisa jadi sengketa. Itu ya, itu bisa disengketakan karena KPU tidak melayani. Oh ya, berarti saya paham Bu. Jadi misalkan KPU RI mengeluarkan keputusan atau surat edaran ya, KPU
kabupaten misalkan tidak tahu perkembangan, misalkan lah ya, misalkan tidak tahu, terus kemudian peserta pemilu tahu dan melakukan sesuai dengan yang surat edaran KPU RI. Nah, yang nolak nih KPU kabupaten, nah ini bisa menjadi sengketa itu menjadi sengketa. Karena kan nanti apa ya? Karena si pesertanya ini merasa dirugikan oleh penyelenggara. Berarti sengketanya KPU dengan penyelenggara dengan peserta. Itu Mas Wanda. Jadi kemarin nggak bisa disebut sengketa karena ini memang sudah ada regulasi terbaru. Dan misalkan Bu, itu dilayani detik-detik terakhir KPU ini ternyata gak ngangkati kan itu. Terus piye? Tetap iso disengketa no itu. Jadi kan sudah dilayani dan terpenting kan sudah dilayani. Kan misalkan begini, batas waktu ya, batas waktu dalam hal pendaftaran itu kan 2359. Misalkan ada peserta yang hadir, yang daftar, yang melakukan pendaftaran di situ di KPU pukul 23.57 begitu ya. 23.57 dan prosesnya belum selesai, ya tetap tidak apa-apa karena kan kita melihatnya kedatangan, kehadiran dari peserta. Gitu. Seretan nggak Mas? Seret Pak. Ini ada iya, lupa ngasih ke Mas Wanda. Mohon maaf. Saya diskusi malah demokrasi itu memang penting kita kita diskusikan. Saya tertarik dengan sengketa-sengketa tadi. Senangannya sengketa ini. Soal pilkada dan pemilu loh Mas, bukan sengketa yang lainnya. Sengketa rumah tangga orang itu. Tapi kan gelar cemet itu kan bisa ya Bu ya seharusnya. Untuk apa? Untuk misalkan ada tetangga kita sedang cemet itu apa ya Pak? Cemet itu sertifikat mediator. Bener apa itu? Jadi banyak yang tinggalan meneh ya aku. Enggak tahu ya. Jadi Bu. begini Mas Wanda, bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Pati akan ada 5 ya. Ketua dan anggota itu kan ada 5. Ada 5 itu sudah mempunyai gelar cemet. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir bahwa kelima-limanya ini mampu untuk menyelesaikan atau mampu untuk menjadi mediator. Dalam hal menyelesaikan sengketa. Sangat kredibel sekali kita ada pelatihannya untuk dan cemet juga itu. ada sertifikatnya gitu. Sama 40 hari Mas Wanda. 40 hari dilatih terus baru itu menjadi mediator. Ilmunya termasuk kita praktekkan, musyawarah mediasi dalam pemilu. Beda ya Bu musyawarah apa ning desa karo ning Bawaslu. Tak podo Bu. Ya, pada intinya kan sama. Pada intinya kan sama kan, kita bermusyawarah untuk mencapai solusi. Mencari solusi. Ning tapi tetap kudu sekolah. Cemet tadi. Cemet mau nggih. Kita punya skill khusus untuk menyelesaikan mantap. Sengketa. Mantap iki. Bos iki. Nah, misalkan ini Mas, ada tetangga sama tetangga royoan wet pelem misalkan. Nah, ini juga bisa diselesaikan. Tapi yang paling penting kan keadilan gitu ya, antara satu pihak dengan satu pihak ditawari maunya piye. Maunya gimana? Baru dicarikan solusinya. Ya, tetapi dalam hal penyelesaian sengketa dalam konteks pemilu ini, meskipun maunya pemohon dan termohon ini sama-sama mau, tetapi kemauannya ini melanggar regulasi, ya kita tidak bisa. Kita menyampaikan kepada kedua belah pihak bahwa kemauan mereka ini melanggar regulasi. Putusannya nanti mengerucutnya itu harus tetap sesuai dengan regulasi. Tapi iso gak Bu putusannya Bawaslu itu berarti gak mengakomodir dua-duanya. Bisa. Oleh orang Bawaslu punya kewenangan memutuskan sendiri. Bisa.
Ya itu tadi, misalkan tidak tercapai kesepakatan, ya kan? Tidak tercapai kesepakatan sehingga Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutuskan. Iku Pak, berarti Bawaslu kewenangan hebat. Main-main iki karo Bawaslu iso mutusno. Ada putusan MK yang terbaru juga ya Bu ya. Yang terkait dengan pelanggaran administrasi. Iya. Lagi dan bukan hanya merekomendasi tetapi bisa memeriksa dan memutuskan. Ya kuat ya kemenangan Bawaslu ya. Ya bisa jadi bumerang juga Mas. Iya. Kalau Bawaslunya nggak hati-hati loh. Kok iso Pak? Ya, dengan kewenangan yang ada terus semena-mena kan ini kan bisa jadi bumerang untuk Bawaslu sendiri. Integritas untuk Bawaslu sendiri. Adil juga gitu. Adil dan makmur. Iya. Oke. Nah, silakan dihabiskan ya Bu ya. Saya banyak ilmu hari ini. Sudah banyak ilmu yang saya serap dari Bu Ayu, ditambah kekepoan dari Mas Wanda itu menambah hasanah keilmuan saya ya kan. Terima kasih. Bawaslu ya. Bu Bawaslu tak undang. Enggak apa-apa. Mas, di Bawaslu itu ada pojok pengawasan. Pojok pengawasan. Baca buku-buku di sana. Baca buku-buku, jadi menambah literasi. Mas Wanda bisa mengajak teman-temannya, mengajak temannya untuk belajar soal kepemiluan di kantor Bawaslu. Ya Mas ya, ya. Hasilnya Bawaslu untuk ilmu. Meramaikan pojok pengawasan. Untuk ilmu tuh. Enak tenan iki. Karena Ibu Bu Ayu sudah bilang ki enak tenan, Mas Wanda enak tenan ora? Enak Bang. Mas Wanda juga bilang ini enak tenan, ya wes gratis. Barter ilmu. Nek ngene iki gak enak, Pak. Tambah enak ngene iki ngerti aku ndak tanduk iki. Karena ilmu itu tidak bernilai ya. Sego ya ono nilainya, tapi ilmu tidak bernilai. Diskusi ben mangan diramaikan warungnya, kita diskusi terus. Nah, Bu Ayu, jadi kalau sudah selesai nih sudah barter ilmu ya tadi. Gratis pokoknya. Nah, saya pengen ini Bu Ayu, pengen tahu harapan Bu Ayu ke depan untuk demokrasi kita ini. Ya. Yang saya pikir Bu Ayu pengalamannya dari tahun ke tahun kan sudah banyak. Tentunya regulasi-regulasi juga sudah semakin kompleks ya. Nah, ke depannya apa harapannya Bu Ayu? Harapan saya untuk kemajuan demokrasi kemajuan demokrasi yang ada di Indonesia ini bahwa asas pemilu yaitu luber dan jurdil itu tidak hanya serta-merta konstekstual di dalam undang-undang saja, tetapi itu harus benar-benar kita implementasikan. Kita yang mengimplementasikan itu siapa? Tidak hanya penyelenggara dan peserta saja, tetapi juga itu turut serta kontribusi dari masyarakat. Jadi semua pihak itu turut serta mengaplikasikan asas pemilu luber jurdil begitu. Sehingga kalau itu sudah diimplementasikan, tentunya demokrasi yang kita harapkan ya yaitu demokrasi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya ya, itu pasti akan terwujud. Amin, amin. Mudah-mudahan harapan Bu Ayu terwujud. Peran saya ini juga penting, Bu. Penting sekali. Mas Wanda, peran Mas Wanda ini ya, maksudnya sebagai masyarakat ini. Apa harapannya ke depan? Harapan nek kangge kula nggih sederhana. Pemilu pilkada itu Pak, ya paling ora iki menghasilkan pemimpin sing berintegritas. Menghasilkan wakil rakyat yang bisa menampung aspirasi, mewakili kepentingan masyarakat. Amin. Nek pilkada, bupati, wakil bupati ya iso bangun daerah. Amin. Sentraalane masyarakat. Hasil pemilu iku sakjane kan sing diharapke masyarakat kan niku. Kesejahteraan. Nek iso ya golek sandang pangan yo gampang. Nggih, melalui kebijakan lah itu kan pintu masuknya kan saking pemilu dan pilkada. Amin. Pokoke sementing donga kabeh muga-muga mulya donya akhirat. Amin, Bu Ayu. Amin Bu Ustazah. Ana doane ya. Amin. Amin wis mulya donya akhirat kabeh, selamat donya akhirat. Oke, nggih matur suwun sedanten. Nggih. Pati bersatu